Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan PPT kami tentang demokrasi dan partisipasi politik. Pertama-tama, saya perkenalkan diri saya dulu sendiri. Nama saya Gabriela Gislendeni. Kemudian teman saya ada Saya Hirul Hasanah. Saya Cindy Aulia Putri. Dan saya Asima Navaro Marbun. Di sini kami akan membahas tentang pengertian demokrasi, dampak partisipasi politik dan tanggung jawab warga negara, peran pendidikan dalam partisipasi politik, peran Indonesia dalam demokrasi global. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alin. Pengertian demokrasi. Demokratis adalah sistem politik di Indonesia, oleh karena itu masyarakat lokal sangat memahami betapa pentingnya bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses politik. Namun beberapa orang kecewa dengan kinerja pemerintah dan berhenti berpartisipasi dalam proses politik daerah. Sejumlah faktor menghalangi upaya untuk meningkatkan partisipasi politik. Hal tersebut antara lain aspirasi politik yang jarang dan pendidikan politik yang kurang. Lanjut. Selanjutnya ada dampak demokrasi terhadap negara dan masyarakat. Demokrasi politik memiliki berbagai dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Demokrasi mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilu, referendum, maupun diskusi publik. Partisipasi ini memastikan keterwakilan yang adil dan memperkuat legitimasi sistem pemerintahan. Selain itu, demokrasi menciptakan ruang untuk inklusi sosial dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam proses politik, termasuk yang selama ini terpinggirkan. Akses yang adil terhadap informasi menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan inklusi ini. Pendidikan politik menjadi salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam demokrasi. Penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kurikulum dapat memperkuat peran remaja sebagai agen perubahan untuk menciptakan masyarakat yang demokratis dan inklusif. Selain itu, demokrasi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi dengan mendukung kebijakan yang inklusif dan memberikan dasar kelembagaan untuk mengatur hubungan antara sistem politik, nilai-nilai sosial, dan partisipasi budaya masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya berhubungan dengan aspek politik, tetapi juga dengan keberlanjutan ekonomi. Namun, demokrasi juga menghadapi tantangan seperti manipulasi politik, termasuk gerrymandering dan penekanan hak pilih, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Hal ini perlu diatasi dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga independen, dan masyarakat sipil. Selain itu, ketidakinklusifan dalam pengambilan keputusan politik juga menjadi hambatan yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat jika mereka merasa tidak diwakili. Secara keseluruhan, demokrasi berperan dalam membangun masyarakat yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, pendidikan politik, dan pemberdayaan masyarakat, demokrasi dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang positif bagi keberlanjutan sosial dan ekonomi. Partisipasi politik dan tanggung jawab warga negara. Partisipasi adalah hak dasar yang sah dari umat manusia untuk turut serta merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan yang menjanjikan harapan kemerdekaan bagi dirinya itu. Dengan kata lain, suatu partisipasi dikatakan murni apabila aktivitas yang dilakukan ataupun tidak dilakukan benar-benar merupakan ekspresi sikap dasar untuk berbuat menurut paradigmanya sendiri. Bahwa partisipasi harus berupa pengontrolan yang sekaligus pengabdian diri untuk kepentingan bersama. Partisipasi yang berupa pengontrolan Partisipasi yang berupa pengontrolan yang sekaligus pengabdian diri untuk kepentingan bersama akan menanamkan dasar kehidupan demokrasi Pancasila, menghindarkan konfrontasi antara pemerintah dan rakyat serta antar golongan yang satu dengan golongan yang lainnya, dan membina partisipasi yang membangun dan positif.
Selain itu, partisipasi politik lokal memperkuat ikatan sosial warga, diskusi, debat, dan kolaborasi politik membangun jaringan kuat, meningkatkan solidaritas, dan rasa saling percaya di komunitas. Keterlibatan dalam politik membantu orang belajar keterampilan seperti negosiasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Partisipasi politik lokal membantu masyarakat mengatasi masalah komunitas seperti infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan lingkungan. Ini bukan hanya tentang memberikan suara dalam pemilihan, tapi juga tentang membangun dan memperkuat demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintahan lokal yang mewakili dan melayani kepentingan warga adalah fondasi yang kuat untuk masyarakat. Masyarakat menunjukkan peran individu dalam sistem demokrasi, bahwa dalam konteks tingkat lokal, partisipasi masyarakat dalam proses politik sangat penting karena merupakan dasar dari demokrasi yang baik. Masyarakat memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka jika mereka berpartisipasi aktif dalam proses politik. Rasa kepemilikan yang kuat dan tanggung jawab yang kuat terhadap pemerintah lokal dihasilkan dari hal ini. Partisipasi politik lokal memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk secara langsung menyuarakan kebutuhan dan kepentingan mereka kepada para pemimpin dan pembuat kebijakan. Ini membantu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terpengaruh. Peran pendidikan dalam partisipasi politik. 1. Meningkatkan kesadaran politik. Pendidikan politik di perguruan tinggi sangat penting untuk membangun kesadaran politik mahasiswa agar mereka memahami hak dan kewajiban politik mereka sebagai warga negara. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk lebih peduli dan aktif dalam proses demokrasi seperti pemilu dan pilkada. Yang kedua, meningkatkan partisipasi politik. Pendidikan politik membantu mahasiswa untuk tidak hanya mengikuti perkembangan politik, tetapi juga untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu dan pilkada. Hasil survei menunjukkan bahwa meskipun partisipasi politik mahasiswa secara umum cukup tinggi, ada sebagian kecil mahasiswa yang apatis atau tidak peduli terhadap politik. Dan hal ini perlu ditangani dengan pendidikan politik yang lebih intensif. Yang ketiga, peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan politik, baik dalam agent of change maupun social control. Pendidikan politik mengajarkan mahasiswa untuk berperan dalam menguasai kebijakan publik, memberikan kritik konstruktif, dan menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Yang keempat, menumbuhkan pemahaman kritis. Pendidikan politik dapat memperkuat pemahaman kritis mahasiswa terhadap isu-isu politik yang ada. Tanpa pendidikan yang politik yang memadai, mahasiswa bisa jadi hanya mengikuti alur politik tanpa pemahaman yang mendalam, yang menyebabkan partisipasi mereka menjadi kurang efektif. Yang kelima, ada kepentingan pendidikan politik. Pendidikan politik yang diberikan di perguruan tinggi bukan hanya tentang pengetahuan politik dasar, tetapi juga tentang membentuk karakter mahasiswa agar mereka lebih peka terhadap isu-isu sosial dan politik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki kualitas kepemimpinan yang baik di masa depan dan bisa membawa perubahan positif bagi bangsa. Kemudian ada peran Indonesia dalam demokrasi global. Demokrasi Indonesia telah berkembang sejak reformasi politik akhir pada abad ke-20, membuka peluang bagi pemenuhan hak politik masyarakat dan pengawasan terhadap kekuasaan negara. Namun di tengah era globalisasi, Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar, seperti ketergantungan pada kekuatan luar, penyebaran disinformasi, dan polarisasi yang bisa mengancam stabilitas politik dan sosial. Ketahanan nasional Indonesia yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan sangat bergantung pada kekuatan pilar-pilar demokrasi. Beberapa pilar demokrasi yang penting Indonesia adalah: yang pertama ada supremasi hukum. Hukum yang adil dan konsisten memastikan stabilitas sosial dan politik, serta menghindari ketidakpuasan yang bisa memicu konflik. Yang kedua ada partisipasi masyarakat. Demokrasi yang inklusif memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik dan pembuatan kebijakan untuk memperkuat legitimasi pemerintahan dan ketahanan sosial. Yang ketiga ada transparansi pemerintahan. Transparansi penting untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas, memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Globalisasi memberi peluang dan tantangan bagi Indonesia seperti ketergantungan eksternal, ketimpangan sosial, dan ideologi radikal. Untuk menghadapinya, penguatan demokrasi lewat pendidikan, reformasi hukum, dan digitalisasi publik sangat penting. Indonesia perlu memperkuat prinsip demokrasi supremasi hukum,
partisipasi masyarakat, dan transparansi pemerintahan untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan. Dengan itu, Indonesia akan siap menghadapi tantangan dan memperkuat peran dalam demokrasi global. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertanyaan boleh di-share di grup WA teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.